Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel Excel for Accounting ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Di sini kita mencontohkan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, yang mana produknya produk yang diperjualbelikan adalah sawit ya, TBS dan perundangan sawit. Di sini saya sudah menyediakan soal ya. Saya menyediakan beberapa kasus transaksi, ada kurang ada 10 transaksi lah teman-teman ya, kita buat. Jadi di contoh ini ya, pendiri perusahaan ini bernama Rahmat dan Buah ya. Rahmat dan Buah ini sepakat untuk mendirikan perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan umum. Produk yang akan diperjualbelikan adalah TBS dan perundangan sawit. Untuk itu mereka mendirikan PT ya, dengan nama PT Mitra Niaga Sawit dengan modal awal, maaf kalau ada nama yang sama, kami tidak ada maksud untuk menyamakan, ini mungkin hanya kebetulan ya. Dengan modal awal yaitu 1 juta lembar saham dengan harga nominal per lembar sahamnya adalah 1.000. Artinya modalnya adalah sebesar 1 miliar, yang mana 60% modal di store itu merupakan disetorkan oleh Bapak Rahmat dan 40%-nya oleh Bapak Gobel ya. Kita masuk di transaksi pertama. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita Excel for Accounting, silakan di subscribe terlebih dahulu dan diklik juga tombol loncengnya supaya menerima notifikasi dari video-video kami yang akan datang. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, baik, kita masuk di transaksi pertama di tanggal 8 ya. Ini kebetulan kasus ini kita buat baru di tanggal 8 ya, di tanggal 20, maaf ini kebalik ya, karena kebetulan ini kita menggunakan Google Sheet. Teman-teman, kita di sini menggunakan Google Sheet ya. Google Sheet artinya online, artinya kita bekerja secara online ya. Di sini tanggal 20 bulan 8 ya, tahun 2022 dibuka rekening atas nama PT Mitra Niaga Sawit ya di Bank Mandiri ya. Kita buat di sini contohnya, misalnya Bank Mandiri dengan setoran awal sebesar 1 juta. Di sini perusahaan kebetulan baru berdiri ya, jadi belum ada setoran modalnya. Jadi dana untuk pembukaan rekening awal ini menggunakan dana pribadi Bapak Rahmat. Jadi jurnalnya apa di sini kita buat ya teman-teman. Kita buat, maaf ini saya tadi sudah mencontohkan, kita hapus dulu jurnal yang sudah ada ya teman-teman ya. Kita hapus dulu jurnalnya. Oke, kita hapus dulu jurnalnya. Oke ya teman-teman, kita hapus dulu jurnal yang sudah ada. Oke, kita masuk di soal pertama. Tanggal 20 bulan 8 dibuka rekening atas nama PT Mitra Niaga Sawit. Jurnalnya apa di sini teman-teman? Ya, tanggal 8 ya. Jurnalnya apa? Di sini jurnalnya kita kopikan aja ya teman-teman. Ya, kita kopikan. Jurnalnya adalah ini supaya sama dengan format. Buatkan bordernya ini supaya pas dikopikan sama.
Oke. Dibuka rekening ya teman-teman ya, dibuka rekening. Jadi di sini kita bekerja hanya dengan menggunakan jurnal umum. Artinya laporan di sini untuk laporan keuangan akan langsung otomatis karena kita hanya mencatat transaksi keuangan di jurnal umum. Jadi laporan keuangannya akan otomatis langsung terkoneksi ke laporan-laporan ya. Dari jurnal umum ini langsung otomatis tercatat ke laporan ya. Teman-teman bisa sebelum kita lanjutkan, teman-teman perhatikan modul-modul yang sudah kita sediakan. Pertama ini halaman utama ya. Halaman utama ini untuk bisa mengakses nanti ke sheet-sheet lainnya, tinggal diklik di nama sheet di bawah. Ini linknya sudah kita sediakan ya. Kemudian ada master. Master ini adalah untuk pengaturan akun-akun ataupun chart of account ya. Ya, baik akun-akun di neraca ataupun akun-akun di laba rugi. Kemudian di sini ada jurnal umum. Jurnal umum adalah untuk mencatat transaksi keuangan. Jadi kuncinya di sini adalah pencatatan transaksinya di jurnal umum. Nah, setelah teman-teman mencatat transaksi di jurnal umum, maka laporan akan otomatis ter-record sendiri. Kemudian ada buku besar ya, ada buku besar. Kemudian ada di sini kartu persediaan ya teman-teman ya. Di sini ada kartu persediaan. Pertama kartu persediaan TBS-nya, Tandang Buan Segar. Kemudian ada kartu persediaan berondolan sawit ya. Kemudian ada laporan laba rugi bulanan. Kemudian ada laporan laba rugi tahunan ya teman-teman. Ada laporan laba rugi bulanan. Kemudian ada laporan laba rugi tahunan. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya ada neraca ya. Ada neraca. Kemudian di sini aja juga laporan tambahannya yaitu berupa daftar aset ya teman-teman. Ya, jadi kita masuk ke ini. Kita masuk ke jurnal umum ya. Kita masuk ke jurnal umum ya. Kita masuk ke jurnal umum. Untuk catatan untuk transaksi pertama, dibuka rekening atas nama PT Mitra Niaga Sawit ya. Di sini kita buat banknya bank mandiri ya teman-teman ya, dengan saldo awal 1 juta. Jadi di sini bank mandiri, lawannya utang ya. Utang kita buat utang, akunnya belum tersedia ya. Kita boleh tambahkan satu akun. Kita tambahkan satu akun di master ya. Kita tambahkan satu akun ya. Saya tambahkan satu akun. Nah, di sini kita buat satu akun lagi. 2 1 4 ya. Utang, namanya utang pemegang saham. Kebetulan nama akunnya saya sudah settingkan karena kita tidak mungkin mencatat dan membuat akun dari awal, itu sangat lama ya teman-teman ya. Ini akunnya kita ganti, ada 1 ada di atas. Ini berarti 215 ya, 215. Oke, oke teman-teman, di neracanya juga di sini di neraca lajurnya ini kita tinggal tarik aja ini teman-teman, dari atas ke bawah seperti ini ya, tinggal tarik aja. Ini untuk update ya, update nama akun ya, seperti ini. Kemudian neracanya ya kita update juga, tinggal kita tarik aja ke bawah teman-teman, posnya seperti ini. Udah ada ya tentang pemegang saham. Oke, lanjut kita masuk ke jurnal umum ya. Jadi untuk transaksi pertama ini lawannya utang ke pemegang saham
ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1 juta rupiah. Ada penambahan di Bank Mandiri sebesar 1 juta rupiah. Kemudian hutang kita bertambah. Kenapa? Karena uang untuk membuka rekening awal ini menggunakan dana pribadi dari pemegang saham, yang mana sahamnya belum dicatat ya. Jadi ini makanya kita catat dulu sebagai hutang ke pemegang saham. Di sini teman-teman kita bisa lihat ke buku besar. Kita cek buku besarnya ya. Kita cek buku besar. Buku besar Bank Mandiri. Teman-teman bisa lihat ya. Ya, nampak ya teman-teman. Buku besar Bank Mandiri, kas Bank Mandiri sudah bertambah 1 juta ya. Itu juga kalau kita cari di sini hutang ke pemegang saham, nah juga tercatat sebesar 1 juta. Jadi cara kerjanya ini sudah otomatis ya teman-teman. Lanjut ya, lanjut untuk transaksi kedua ya. Transaksi kedua dibayar akte pendirian perusahaan ya, dibuat ya akte pendirian ya teman-teman ya. Pendirian kita kopikan aja ya keterangannya di sini ya. 14 juta ini masih menggunakan dana pribadi dari Bapak Rahmat. Jurnalnya apa? Biaya izin ya, biaya izin. Nah ini biaya izin dan retribusi ya teman-teman ya. Kita ganti aja namanya, jangan biaya pajak ya. Kita ganti namanya di sini biaya ya retribusi. Kita ganti namanya ya, biaya izin dan retribusi ya teman-teman. Izin ya, biaya izin dan retribusi. Teman-teman tinggal klik aja ya teman-teman ya, tinggal di search ya, otomatis dia bakalan langsung ke koneksi ya. Lawannya pada sini masih hutang ke pemegang saham, nilainya 14 juta. Oke, 14 juta hutang kita bertambah pemegang saham. Oke, kenapa? Karena ini belum ada setoran modal langsung ya. Kemudian next, ini sudah kita tandakan yang sudah. Ini sudah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dulu supaya bisa sama-sama mendapatkan manfaat ya. Di tanggal 25, di tanggal 25 ini baru dicatat setoran modal ya. Tanggal 25 di sini diterima setoran modal ya 600 juta dari Bapak Rahmat ya. Teman-teman bisa lihat soalnya secara lengkap di sini. Diterima setoran modal dari Tuan Rahmat sebesar 600 juta ya, disetor ke Bank Mandiri perusahaan atau 60% ya dari modal disetor sesuai dengan perjanjian di akte notaris juga ya. Terdiri dari 600 lembar saham dikali 1000 ya, totalnya 600 juta. Jurnalnya apa di sini teman-teman? Jurnalnya berarti Mandiri, Bank Mandiri kita lawannya modal ya, modal ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini karena otomatis sudah ada pencariannya ya. 600 juta. Oke. 600 juta. Semakin bagus sinyal internet, semakin cepat koneksinya ya. Lanjut, ini juga sudah, ini sudah. Lanjut di tanggal sudah ya teman-teman. Lanjut di tanggal 25 diterima setoran dari Tuan Global ya. Global maksudnya ini karena bawa ejaan bahasa Inggris langsung otomatis tanggal 25 juga. Setoran pertama dari Tuan Rahmat, kemudian Tuan Global ya, dan Tuan Global juga ya. Kita kopikan saja teman-teman deskripsinya. Nilainya berapa? 400 juta. Jurnalnya sama ya, Mandiri ya, lawannya
modal, nilainya yang berbeda. Oke, kita seperti ini. Oke, next. Ini sepertinya soal ini juga bakalan berlanjut seperti kasus-kasus di perusahaan jasa sebelumnya yang pernah kita buat. Jadi ini nanti ada kelanjutannya, ada sisi keduanya ya teman-teman ya. Oke, next. Ini tanggal 30 ya, tanggal 30 bulan 8 ya 2022 ini teman-teman ya, baru saja terjadi ya. Kalau ada teman-teman yang kasusnya sama ya, sudah dapat langsung bisa dipedomani dari sini. Ini jurnalnya apa teman-teman? Berarti di sini ini pembelian jurnalnya di tanggal 30 ini dibeli 1 unit truk kol ya. Usaha kita kan bergerak di bidang jual beli TBS ya, dan buah segar sawit dan buah sawit. Jadi artinya bakalan dibutuhkan armada untuk menjemput dari customer ya, dari supplier, dari petani, kemudian kita bawa ke PKS ya. Artinya butuh armada, ataupun kalau yang perusahaan yang misalnya sudah ada gudang, berarti dari petani ya, dari kelompok petani dibawa ke gudang, dari gudang baru ke PKS ya. Ini makanya dibutuhkan truk. Jadi di sini disebutkan dibeli 1 unit truk kol diesel ya, FE 177 100 PS, eksis 4 ban secara tunai ya. Ini tunai pembeliannya teman-teman ya, secara tunai ya, belum termasuk PPN ya. Nanti apa di sini? Nah, kopikan dulu ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 30 ya. Ya tanggal 30. Oh, udah tadi. Maaf, tadi buat. Jadi jurnalnya di sini adalah kendaraan ya. Kemudian apa lagi teman-teman? Ini saya hapus dulu ya. Kemudian PPN masukan ya, karena di sini disebutkan, teman-teman bisa baca keterangannya. Jadi perusahaan ini sudah PKP ya teman-teman ya, sudah ada kewajiban melakukan pelaporan PPN. Kenapa? Karena biasanya pedagang ataupun pengumpul yang jual beli sawit ya, TBS, itu biasanya oleh PKS diminta mereka supaya PKP teman-teman ya, biasanya ya. Oke. Jadi jurnalnya di sini ada PPN masukan juga, baru kemudian jurnal ketiganya Pak ya, karena pembeliannya tunai jadi bank mandiri ya. Tunai di sini maksudnya tidak mesti menggunakan kas operasional ya teman-teman ya, bisa saja menggunakan uang ya, menggunakan dana yang tersedia di BM ya, karena biasanya kan ya, tidak mungkinlah dana tunai dibawa yang kasihnya itu ya, otomatis ini pembayarannya biasanya pakai cek ya. Ini 292 juta ya, 292. Kemudian di sini disebutkan ada PPN 11% ya. Berarti di sini ada PPN 11% kali 11%. Kemudian baru uang kita berkurang di bank ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Ini koneksinya berarti ini teman-teman. Jadi koneksinya agak lambat ya. Lambat koneksi. Teman-teman bisa perhatikan ya jurnalnya. Nah, jadi kendaraan, kemudian PPN, ya bank mandiri ya, ini ya. Kemudian karena kita ada daftar aset, teman-teman perhatikan link di atas. Ini ada daftar aset. Jadi kendaraan ini kita isikan ke daftar aset kita ya. Nah, kita isikan ke sini.
contoh sebelumnya ini hapus ya. Ada aset berupa kendaraan ya, yaitu 1 unit truk ya, 1 unit truk. Yang masuk ke sini apa teman-teman? Ya, yang masuk ke sini ini kelompok 2 ya kalau di pajak ya. Yang masuk ke sini nilai perolehannya 292 ya. Kendaraan ini ya, kendaraan ini kita susutkan 8 tahun karena kita kategorikan yang kedua ya teman-teman ya. Ya, ini berarti bulannya bulan apa ini? Bulan September ya. Ini penyusutannya di September ya, di bulan bukan di September ya teman-teman ya, baru disusutkan ini di Oktober. Kenapa di September baru dibeli ya? Bebannya baru di Oktober ya, karena pembeliannya sudah di akhir September. Nah di sini berapa penyusutannya? Penyusutannya adalah 292 dibagi 96 bulan ataupun 8 tahun ya. Jadi susutnya per bulan adalah 3 sekian ya. Ini nilai buku awalnya ya, saya salah di sini ya. Ini nilai perolehan ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini aku penyusutannya belum ada ya. Oke seperti ini. Oke kita lanjut ke jurnal umum ya. Kita lanjut ke jurnal umum. Ya, ini saya tandakan ini sudah ya. Ini case-nya ini bakalan 2 kali ya. Kemudian di sini tanggal 9 bulan 1 tanggal 1 bulan 9 balik saya ya. Tanggal 1 bulan 9 dibeli TBS dari kelompok tani mandiri sebanyak 12.000 kg ataupun 12 ton ya teman-teman ya. Jadi jumlahnya di sini. Karena petani ini belum PKP, ya kita nggak ada pungut, nggak ada TPN masukan dari pembelian ini. Jumlahnya apa di sini? Persediaan. Ya, lawannya bank mandiri. Kita bayarnya pakai, kita anggap ini transaksinya cash ya teman-teman. Ya, nilainya berapa? Nilainya sama dengan 12.000 ya kali 1950. Nah, ya. Ini masalah koneksi ya teman-teman, jadi nggak langsung nampak. Nah, udah muncul ya 22 juta ya, totalnya adalah 22.400.000 rupiah. Oke, next ya. Oke, next ya. Ini kita kerja pakai internet ya teman-teman ya. Next, mengisi BBM truk ya sebanyak 700.000. Mengisi BBM truk sebanyak 700.000 masih di tanggal 9 ya. Kemudian truk kita berangkat, kita isi BBM-nya apa? Jadi jumlahnya di sini biaya BBM ya, lawannya kas. Oh, ini perlu kita tambahkan satu soal di sini. Saya tambahkan satu transaksi ya teman-teman ya. Nah, saya tambahkan. Oke. Pengisian ya. Pengisian kas operasional. Bisa aja namanya di sini kas kecil ya. Kas operasional perusahaan. Ya. Ya, penarik perusahaan baru. Nah, ya di sini ditarik dari bank mandiri RP 20 juta teman ya. Nah, jadi ini kita isi dulu kasnya ya, karena kasnya belum ada, kas di operasionalnya belum ada, uang masih ada di bank. Kita tambahkan satu soal, berarti di sini kas bertambah, bank berkurang ya. Berapa tadi? 20 juta ya. Berarti kas di tangan kita bertambah 20 juta. Oke.
juta. Oke, masuk soal berikutnya. Ini udah. Oke. Ini sampai habis ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh di skip nontonnya, nanti dilanjutkan nontonnya setelah teman-teman istirahat ya. Lanjut, diisi BBM ya. Diisi BBM. Ya, pengisian BBM. Nah, jadi pengisian BBM ini kita menggunakan kas operasional. Jadi sopir minta uangnya ke kasir ya. Jadi jurnalnya apa? Di sini BBM. Biaya BBM kendaraan lawannya kas operasional ya. Nilainya berapa? 700.000 rupiah. Ini soal ini akan berlanjut ya teman-teman. Kita buat contohnya nanti 2 bulan ya. Oke, next. Kita lanjutkan ya. Ini sudah. Dibayar biaya bongkar muat ya di sini ya. Biaya bongkar muat 300.000. Nah, ini juga menggunakan kas. Ini apa ini kita buat? Nah, kita buat satu akun atau kita ganti ya teman-teman ya. Biaya transportasi dan perjalanan. Tambah di sini biaya bongkar muat ya. Ini aja deh di sini kita buat ya. Ini gaji sopir ya. Nanti ini transportasi dinas. Ini aja dulu teman-teman ya, saya ganti ya. Biaya bongkar muat ya. Nah, biaya muat. Di sini kita buat ya. Bongkar muat ya, biaya bongkar muat lawannya kas ya, senilai 300.000 rupiah. Oke, sampai di sini kita cek dulu teman-teman buku besarnya ya. Kita cek buku besarnya, kita lihat kas kita ya. Nah, kas utang ya, utang pemegang saham ini 15 juta. Kita lihat kas operasional kita. Kita lihat kas kita supaya teman-teman bisa memahami ya pola transaksinya seperti apa ya. Oke, teman-teman perhatikan, ini ada kas masuk 20 juta ditarik dari Bank Mandiri ya. Kemudian keluar uang kita mengisi BBM 700.000 dan bayar ongkos bongkar muat 300.000 ya. Ya, nampak ya teman-teman ya. Jadi saldo kas operasional kita 19 juta ya. Kemudian lanjut kita buka Bank Mandiri kita. Bank Mandiri kita buka saldonya berapa ya. Ini kita kena kerjanya pakai internet, jadi dia ada loading juga ya teman-teman ya. Ya, kita lihat Bank Mandiri kita setoran awal ya, buka buku 1 juta, kemudian terima setoran modal dari Tuan Rahmat 600 juta, Tuan Bobol 400 juta ya. Kemudian ada kita beli truk secara tunai ya 325 juta totalnya. Kemudian kita beli TPS ya 23.400.000. Kemudian kita isi kas operasional kita ataupun kas kecil kita 20 juta. Saldonya 633.400.000 ya. Kita mau lihat stok, kita juga bisa lihat stok kita ya. Belum ya, sorry, udah beli ya. Pembelian, ini pembeliannya kita lupa menambahkan nama barangnya di sini ya teman-teman. Di sini nama barangnya TBS ya. Kemudian kuantiti masuknya ya 12.000 ya. Teman-teman perhatikan cara input transaksinya untuk pembelian ya. Dibeli berarti persediaan kita bertambah, kas kita berkurang ya, kas di bank kita berkurang ya. Kemudian kita isi nama barangnya di sini TBS. Kemudian kita isi quantity in berarti quantity masuk ya, quantity out berarti quantity keluar ataupun penjualan. Kita lihat buku
besar kartu stoknya TBS. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ada masuk barang 12.000 kg ya, 12.000 ton ya teman-teman. Oke, next kita masuk ke jurnal berikutnya. Nah, ini sudah. Ini 2 soal lagi ya teman-teman, nanti kita lanjutkan. Dibeli TBS lagi ya, ini ada pembelian lagi, masih tanggal 1 ya. Jurnalnya apa? Berarti persediaan. Lawannya B ya. Apa yang bertambah? TBS. Maaf, di sini ya, di sini teman-teman, TBS ya, nilai masuknya 4 ton ya, nilai uangnya 4.000 dikali 1950. Oke, seperti ini. Oke ya, teman-teman perhatikan ya jurnalnya ya. Kita lihat kartu stok kita teman-teman, kartu stok TBS kita. Oke ya, stok kita sudah ada masuk ya, sudah ada masuk stok kita, totalnya ada 16 ton ya teman-teman. Ini sudah otomatis ya teman-teman. Coba kita cek neracanya, kita cek neraca kita. Loh, salah, kita buat bank mandiri tadi satu ya, maaf. Bank BNI, kita ada salah akun. Oh, ini mandiri ya, bukan bank BNI ya. BNI kita nggak ada ya. Kita buka lagi neracanya ya, dan nampak ya teman-teman, kas kita 19 juta, bank mandiri 675 juta, kemudian ada stok kita total nilainya rupiah 31.200.000 ya, kemudian ada kendaraan 290 juta, ada hutang kepegang saham juga, kemudian ada modal ya. Di sini ada laba tahun berjalannya 15 juta. Loh, kenapa rugi gitu? Karena kita belum ada jualan ya teman-teman ya, belum ada jualan tapi sudah ada biaya. Kita lihat laba ruginya. Oh, tadi bulan berapa tadi? Bulan Agustus ya. Nah, bulan Agustus ya teman-teman. Ya, di bulan Agustus ini belum ada penjualan ya. Oke, kita lihat Septembernya. Ini September ya. Biayanya ada keluar 1 juta. Oke, ini belum ada penjualan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah ya, ini yang pertamanya. Nanti kita ada kelanjutan untuk kasus ini. Sekian, terima kasih. Lihat, silakan ditunggu sesi 2-nya yang akan kita buat besok ya, besok pagi ya kita teman-teman, kita buat sesi 2-nya. Ini season pertama. Maaf, di sini sudah maghrib, kita tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Robi di channel Excel for Accounting ya. Dulunya channel kita ini namanya Jasa Akuntansi 84 ya. Kita lanjut ya teman-teman, part 2 ya, part 2 dari bagaimana cara dari video sebelumnya, bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang ya. Di kasus ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli TBS dan perondolan sawit ya. Seperti yang teman-teman sudah lihat di part 1-nya itu kita sudah ada bahas beberapa soal ya. Jadi ini kelanjutannya. Mari kita coba lihat teman-teman. Kita coba lihat dari jurnal ya, dari beberapa soal yang sudah kita buat di part 1-nya. Teman bisa perhatikan ya. Kemarin di part 1 kita sudah buat jurnal sampai dengan tanggal
9 bulan 1 terakhir itu transaksinya adalah pembelian TBS ya, pembelian TBS. Berarti tadi malam kita sudah sampai ke sini teman-teman ya. Kita sudah sampai ke tahap ini ya teman-teman ya. Oke. Untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita, silakan di subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman bisa menerima notifikasi ya, menerima pemberitahuan tentang video-video kami yang selanjutnya. Jadi teman-teman dengan mensubscribe nanti dan tekan tombol lonceng ya, loncengnya. Jadi teman-teman akan diingatkan untuk setiap video-video terbaru kita oleh YouTube ya. Ini kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Untuk soal berikutnya, diangkut TBS ke PT Agro Sawit Berjaya ya, sebanyak 8.000 ya, sebanyak 8.000 kg ya, sebanyak 8.000 kilogram ataupun sebanyak 1 ton untuk dijual ya, untuk dijual. Akan tetapi setelah dilakukan penimbangan ya, akan tetapi setelah ditimbang di gudangnya PT Agro Sawit Berjaya, jumlah TBS yang diterima hanya berjumlah 7.860.000 kg ya, 1000 kilogram ya. Teman-teman bisa pahami ya, teman-teman perhatikan lagi soalnya ya. Di tanggal 10 ini diangkut ya, dibawa TBS ya. Ini dalam kasus ini PT Mitra Niaga Sawit selaku penjual ya, perusahaan kita PT Niaga Sawit akan menjual TBS ke PT Agro Sawit Berjaya ya, yang merupakan perusahaan TKS ya, sebanyak 8.000 kilogram untuk dijual. Tetapi dalam persyaratannya timbangan harus mengikuti dari timbangan PT Agro Sawit Berjaya ya, bukan timbangan dari perusahaan kita PT Mitra Niaga Sawit. Kita harus ikut timbangan dari PKS ya. Jadi di kasus ini diangkut TBS ke PT Agro Sawit Berjaya sebanyak 8.000 kg untuk dijual. Akan tetapi setelah dilakukan penimbangan di gudang ya, di gudang PT Agro Sawit Berjaya, jumlah TBS yang diterima hanya berjumlah 7.000 ya, 7.860 kg ya. Jadi di sini PT Niaga Sawit ya, perusahaan kita PT Mitra Niaga Sawit menerbitkan faktur penjualan ya, faktur penjualan kepada PT Agro Sawit Lestari itu hanya sejumlah 7.860 kg ya, dengan harga 2.300 per kilogramnya ya. Dan jatuh tempo pembayaran adalah selama 10 hari. Oke. Kita kopikan aja teman-teman di sini. Ya, kita kopikan soalnya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 10 ya. Tanggal 10. Soalnya seperti ini ya. Kelanjutannya ini kita kopikan aja soalnya ya. Oke. Jadi di sini kita bisa pahami ya, bahwa stok ya, bahwa penjualan kita hanya sebesar 7.860 kg ya. Barang sawit yang dibawa, TBS yang dibawa itu 8.000, artinya ada penyusutan sebesar 140 kg. Jadi di sini jurnalnya apa teman-teman? Kebetulan kita sudah PKP ya teman-teman, artinya
kita ada pungut ya, kita ada pungut PPN. Jadi jurnalnya di sini utang usaha ya, apalagi karena ini jatuh temponya 10 hari ya teman-teman ya. Kemudian penjualan ya, penjualan TBS, kemudian PPN ya, kemudian penjualan ya, kemudian PPN ya. Oke, harganya berapa tadi teman-teman? Jadi stok kita yang keluar, jadi di sini kita tetap mencatatnya ya. Di sini kita tetap mencatat di sini kita mencatat ya barang kita keluar ya, ini sebanyak 8.000 sebanyak 7.840 ya teman-teman ya, 7.840, maaf 7.860 di quantity out ya teman-teman ya, 7.860 ya. Kemudian PPN keluarannya ya, ini posisi PPN keluaran. Jadi harga jualnya 7.860 dikali 2.300 ya. Kemudian PPN-nya ini transaksi kita catat di bulan 9 ya, bulan 9 kemarin ya. Artinya PPN-nya sudah 11% kali 11%. Kemudian PPN-nya ya seperti itu ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini kita samakan aja. Oke, nampak ya teman-teman ya jurnalnya ya, jurnalnya ya, piutang ya 20.066 ya. Penjualan TPS kita tadi 7.860 kg dikali harga jual kita 2.300 ya, jadi 18.078 ini DPP-nya ya. Kemudian dikali PPN 11%, jadi jumlahnya total 20.066.580 rupiah. Kemudian karena ini sistem kita accrual ya bukan periodikal, ini ada jurnal kedua. Jurnal keduanya adalah ya harga pokok penjualan TBS 7.860 ya, GPT Agro Sawit ya. Ini bisa kita tambah ya teman-teman ya. Katakan ini invoice-nya, invoice 10 ya, bulan 10 ya, 22.001. Nah, invoice penjualnya kita buat seperti ini ya. Ya, ini HPP untuk invoice ini ya. Jadi jurnalnya di sini adalah HPP ya, lawannya persediaan. Oke ya, perhatikan teman-teman ya, perhatikan di sini ya. Jadi di sini ya, di sini untuk HPP-nya, untuk APP teman-teman ya, kita tinggal lihat di kartu persediaan ya. Kita cek kartu persediaannya. Nah, ini nampak HPP-nya. Untuk penjualan ini HPP-nya 15.327.000. Ini sudah otomatis ya teman-teman di kartu persediaan. Jadi kita sudah bisa lihat berapa harga pokok penjualannya itu langsung, karena ini sudah kita buat kartu stoknya ini otomatis ya.
Jadi harga pokoknya 15.327.000. Tinggal kita buat di sini ya. Ini jurnal keduanya. Tadi kita copy ya. Ntar copy dulu tadi. Ini ya, kita kopikan aja. Nah, paste di sini. Oh, Ctrl C ya. Diminta kita Ctrl C. Jadi angkanya ya bisa kita lihat tadi 15.327 ya. 15.327.000. Ini APP-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat APP-nya di kartu persediaan. Jadi di kartu persediaannya ini ya teman-teman ya, kartu persediaan ini sudah otomatis ya. Kita bisa lihat pembelian kita 16 ton ya, keluar barang kita 7 ton 860. Sebenarnya kan barang kita keluar 8 ton ya teman-teman. Ini tergantung kebijakan lah gimana mau mengatur. Bisa di sini kita buat 8 ton, otomatis di sini nih. Di sini dikali 8 ton. Jadi HPP-nya sebenarnya yang lebih tepat ya. HPP-nya itu 8.000. Jadi di sini kita buat satu jurnal tambahan ya. Satu jurnal tambahan. Kita tambah lagi buat jurnalnya ya. Ini susut ya, susut timbangan ya, susut timbangan TBS ya. Jadi susut timbangannya 140 kali ya. Nah, ini susut timbangannya. Nah, susut timbangan ini otomatis kita jurnalnya bisa kita menggunakan akun HPP ataupun dibuat lagi akun susut khusus, tapi saran saya tetap aja di akun APP ya teman-teman ya. Jadi tetap di akun APP. Berapa susut kita? 140 kali ya, dikali ya susut kita di sini. Pilih nama barangnya ya, susutnya 140 kali ya teman-teman ya, 140 kali. Jadi di sini nilainya ya, nilainya di sini 140 dikali 1.950 ya, agak dasar ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini termasuk bagian dari barang kita keluar ya teman-teman. Tapi di sini susut ya, bukan HPP langsung ya, bukan harga pokok penjualan kita langsung, tapi susut ya. Tapi jurnalnya tetap kita buat nama akunnya HPP TBS. Kalau diganti ke penyusutan, tetap aja posisinya di harga pokok ya teman-teman. Mau kita pisahkan akunnya boleh, tapi tetap aja posisinya di harga pokok penjualan ya. Bisa kita lihat ya. Jadi barang kita itu fixnya keluar 8 ton ya teman-teman, 8 ton ya. Yang satu susut, yang satu yang penjualannya ya. Jadi stok kita tertinggal 8 ton ya teman-teman ya. Oke, next ya. Next, untuk soal berikutnya ini berarti udah ya, kita tandakan. Oke, tandakan. Oke, lanjut ya. Diangkut TBS ke PT Agro Berjaya ya, kita angkut lagi sejumlah 8 ton untuk dijual. Akan tetapi ya, jadi tanggal 10 bulan 3 ya. Akan tetapi di penimbangan PT Agro Sawit Berjaya, jumlah yang diterima cuma 7.830. Di sini susut kita lebih tinggi lagi, 170 kilogram ya teman-teman. Jadi kita buat lagi
ya. Oke, penjualan. Oke, tanggal 3-nya ya teman-teman ya, tanggal 3-nya. Mohon diperhatikan teman-teman semua. Oke, ini kita buat invoice 002 ya teman-teman ya. Ini kita buat invoice 002. Oke, di sini sama 10 hari jatuh tempo, berarti piutang usaha, penjualan ya, penjualan bentar ya, penjualan TBS, kemudian BPN ya, BPN keluaran ya. Di sini ya, kita buat dengan contoh berbeda ya, tapi hasilnya tetap sama. Teman-teman bisa menggunakan salah satu metode jurnal ya yang akan kita terapkan, tapi hasilnya sama ya. Jadi di sini penjualan kita berapa? Penjualan kita sejumlah 7.830 ya. Kita samakan aja lah biar teman-teman jangan bingung ya. Berarti kita jual 7.830 ya teman-teman. Dengan harga berapa? Dengan harga sama kali 2.300 harga jual kita. Kemudian kita kali PPN 11% ya. Kemudian piutangnya tambah PPN ya. Nih, kalau teman-teman yang sedang kuliah, untuk teman-teman yang sedang kuliah, soal seperti ini mungkin jarang ditemukan ya, ataupun nggak pernah ditemukan. Nah, tapi memang ini kejadian di dunia kerjanya seperti ini ya. Oke. Kemudian jurnal berikutnya ya, harga mencatat harga pokok penjualan ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau repot, harga pokok penjualan ini kita bisa catat sekali sebulan ya. Kalau teman-teman tidak ingin repot, kita bisa mencatat harga pokoknya ini sekali sebulan ya. Tapi ini kita contohkan langsung ya, karena kita pengen aktual ya. Kita pengen melihat laporan laba ruginya langsung nampak setiap hari. Oke. Jadi jurnalnya di sini apa? Jurnalnya HPP ya. HPP ya. HPP lawannya persediaan ya. Kita lihat lagi di kartu stok kita. Di atas juga teman-teman bisa lihat di jurnal umum di atas ada dashboard untuk link ke kartu stoknya ya. Ada STBS, ini berarti stok TBS. Kita klik di sini. Nah, masuk ke kartu stoknya. Ini nampak. Kita jual 7.830 ya, dikali 1.950 jadi 15.263.500 harga pokoknya ya. Karena ini menggunakan Google Sheet, saya masih agak bingung ya menggunakan kontrol copy paste spesialnya ya. Nah, saya biasa menggunakan Excel ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan Google Sheet 15.268 ya, 15.268.500 ya. Jadi di sini harga pokok kita 1.830 dikali 1.950. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat langsung di kartu stok. Artinya kartu stok kita sudah update ya teman-teman ya. Bisa lihat. Salah 1.830. 78 maaf teman-teman. Ya 7.830 dikali harga pokok kita. Jadi di sini nampak totalnya 15.268.500.000 ya. Oke. Kemudian jurnal berikutnya ya.
Ini yang saya maksud tadi. Apakah teman-teman mau mencatat langsung di sini penyusutannya? Boleh. Kalau ingin kita langsung catat penyusutan di sini, berarti kita langsung akui 8.000 ya. Tapi saya sarankan kita pisahkan aja supaya apa? Supaya nampak ya, supaya nampak terpisah. Nah, ini untuk jurnal penyusutannya ya. Susut timbangan TBS ya, penjualan invoice ya. Nah, jadi ini aja kita buat nomor buktinya seperti ini. Nah, keterangannya biar lebih cantik ya teman-teman. Susut timbangan TBS penjualan invoice nomor 2 ya. Di sini jurnalnya tetap HPP, lawannya persediaan ya, seperti ini. Di sini ya persediaan kita berkurang ya. Untuk penjualannya persediaannya udah berkurang di sini ya teman-teman. Jadi di persediaan ini kita nggak buat lagi nama persediaan ya, karena ini sudah berkurang di sini. Untuk susut baru kita buat di sini berkurang ya, berkurang stok kita 1730 ya. 170 maaf, 170. Nah, di sini kita bisa lihat kartu stok kita ya, sisakan 170. Stok kita aktualnya sudah habis ya, stok kita realnya sudah habis teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah kita buatkan, jadi stok kita 0 ya teman-teman ya, sudah habis ya. Oke. Nah, 331 ini berarti biaya susutnya ya, teman-teman bisa perhatikan kartu stoknya. Oke, ditonton sampai habis ya teman-teman biar paham ya, biar teman-teman yang belajar akuntansi juga, mungkin yang punya perusahaan juga bisa mengerti bagaimana proses pencatatan ini ya. Sini tadi nilainya ya, nilainya 331.500. 331.500. Oke. Sampai di sini ya. Sampai di sini kita lihat laporan laba rugi kita ya teman-teman ya. Kita lihat laporan laba rugi kita. Di atas ada link ya. Link ke semua laporan, buku besar, stok. Ya, ini stok TBS, brondolan ya, laporan laba rugi bulanan, laba rugi tahunan, neraca, dan daftar aset. Kita buka ya. Kita buka laporan laba rugi bulanannya. Oke. September biaya ada keluar, tapi penjualan belum ada terjadi ya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Maaf, ini soalnya salah, kita salah tanggal ya. Ini sebenarnya soalnya maksudnya di sini adalah bulan 9 ya. Ya, bulan 9 tanggal 2 ya. Kita ganti ya teman-teman ya. Ini bulan 9 tanggal 3. Kok jauh kali lompatannya kita buat ya. Ini tanggal 3. Ini bulan 9 tanggal 4. Biar jangan jauh. Jadi terlalu banyak kosong transaksinya. Ini kita ganti ya. Jadi tanggal 9 bulan 2 ya. Bukan tanggal 10 teman-teman, maaf. Ganti. Oke. Nah, di sini ini tanggal 3-nya. Ya. Tanggal 3. Oke. Oke, kita lihat laporan laba rugi bulanannya bulan 3. Sob. Oke, teman-teman, cantik. Teman-teman bisa lihat laporan laba rugi kita. Ya, perhatikan teman-teman. Kita sudah bisa lihat laporan laba rugi kita. Ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, perhatikan laba rugi kita 3.887.000 ya. Kita bisa short di sini, transaksi yang 0, yang kosong kita hilangkan bisa. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. Penjualan kita 15 ton aja ya realnya ya.
15 ton 690, harga pokoknya ya 31.200 ya. Di sini ya. Harga pokoknya untuk penjualan, tapi harga pokok kita 31.200 ya. Ini sudah termasuk penyusutan tadi ya teman-teman ya. Sudah termasuk penyusutan ya. Oke. Oke, kita select all lagi. Ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada biaya-biaya yang sudah dibayarkan ya. Kemudian kita lanjut, kita lihat buku besar piutang ya. Kita lihat buku besarnya. Bank Mandiri saldonya tetap, kita lihat piutang kita, piutang usaha. Oke, jadi supaya teman-teman bisa lihat laporan yang lain ya, ini piutang kita teman-teman bisa lihat total piutang 40 juta ya, 40 juta. Kemudian apalagi kita lihat penjualan ya, buku besar penjualannya ya, biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini penjualan kita besarnya ya, 36.087. Kita lihat sesuai ya teman-teman ya dengan laba rugi ya. Oke, 36.087, 36.087. Oke, apalagi teman-teman kita lihat HP persediaan ya. Ini buku besar persediaan ya. Ini adalah buku besar persediaan. Ini secara akuntansi ya teman-teman ya. Ini buku besar, beda yang TBS ini adalah kartu stok, kartu persediaan. Sementara ini buku besar ya, secara akuntansi ya, ini buku besarnya ya, tidak menampilkan nilai stoknya berapa ya, di sini tidak tampilkan ya teman-teman. Buku besar stok kita habis ya, di buku besar stok kita habis, di kartu stok harus sama, stok kita habis ya. Kemudian kita mau lihat apa lagi? Kita mau lihat neraca. Kita buka neraca. Ya, ini neraca kita. Stok persediaan kita nggak ada, kosong. Ya, laba rugi kita posisi total masih minus. Ya, 10 juta. Kenapa? Karena kita ada bayar biaya perizinan. Ya, kita lihat laba rugi kita lagi. Laba rugi bulanan ya teman-teman. Kita lihat di bulan 8. Kita ada biaya sebesar 14 juta ya. Ini yang menyebabkan di bulan total laba rugi tahunan kita masih minus ya. Kita lihat laba rugi tahunan masih minus ya, 10.113.000. Ini masih minus. Kenapa? Karena ada biaya karena di bulan 9-nya kita di bulan 8-nya kita rugi. Oke, next. Kita masuk soal berikutnya ya. Nanti ada part 3-nya ya teman-teman. Ada part 3-nya. Jadi diikutin terus. Apa kita ini channel kita. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya bisa melihat nanti untuk part 3-nya ya. Di tanggal 4 bulan 9 ya, tanggal 4 bulan 9. Di tanggal 4 bulan 9 ini kenapa terbalik ya teman-teman ya tanggal? Kenapa? Karena saya Google saya kita buat formatnya lokasinya Indonesia. Jadi kita bisa buka di setting ini ya, regionnya bukan Indonesia, regionnya Amerika ya, regionnya Amerika ya. Artinya dia mengikut tanggal ya, settingan tanggalnya Inggris Amerika ya teman-teman, bukan Indonesia. Jadi ini bisa aja kita ganti ya, bisa aja kita ganti. Tapi saya justru lebih bingung bahasa Indonesia ketimbang lebih bingung bahasa Excel ini ya, Google Sheet ini dengan bahasa Indonesia. Justru itu lebih membingungkan kalau menurut saya. Ini kita buka ya, kita ganti ya bahasanya ya. Ya, kita ganti. Sebentar. Oh, bukan di sini, berarti formatnya. Ini sudah saya ganti. Oh, displaynya di sini. Nah, di sini kita buat language-nya bahasa Inggris. Jadi ini kalau mau kita ganti bahasa Indonesia, bisa kita ganti Indonesia.
ya. Tapi saya justru lebih bingung menggunakan bahasa Indonesia, ya teman-teman. Saya pribadi justru lebih bingung menggunakan bahasa Indonesia, ya. Ya, oke. Ini belum terrefresh deh ya, jadi masih bahasa Inggris. Ya, kita buka. Oke, masih bahasa Inggris. Ya, oke, lanjut. Padahal di sini sudah kita ganti ya formatnya bahasa Indonesia, tapi belum langsung refresh ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk soal berikutnya, dibayar gaji sopir ya, dibayar gaji sopir. Gaji sopir ini kita angkutnya kan sudah dua trip ya teman-teman, bayar gaji sopir. Di sini pilihannya ini tergantung ya teman-teman, apakah sopirnya ini dianggap sebagai karyawan lepas atau karyawan biasa ya. Ini bisa kita ganti. Kalau seandainya karyawan lepas, ini kita ganti aja namanya gaji ya, biaya gaji sopir dan kernet ya. Oke, kita ganti aja nama akunnya biaya gaji sopir dan kernet ya. Jadi di sini gaji sopir dan kernet ya. Lawannya apa? Lawannya kas ya teman-teman ya. Kita bayarnya menggunakan kas di tangan ya. Oke. Perhatikan ketika transaksinya ini tidak ada kaitan dengan barang ya, tidak ada kaitan dengan kolom ini. Kolom ini ya hanya untuk yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Oke. Di sini dibayar gaji sopir 300.000 kali 2 berarti 600.000. Kemudian gaji kernet 150.000 kali 2 berarti 300.000. Berarti totalnya adalah 900.000. Oke. Oke. Copy paste Google Doc. Oke, nampak ya teman-teman. Oke ya, lanjut berikutnya. Sudah selesai. Jadi setiap transaksi ini kita review ya teman-teman ya. Kemudian biaya susut tadi kita sudah langsung catat. Berarti ini sampai di sini penjualan berarti sudah selesai ya. Yang untuk transaksi penjualan sudah kita coba, pembelian juga sudah selesai. Nah, bisa kita lihat di sebelumnya teman-teman, yang sebelumnya. Nah, ini yang pertama ya, kita buka YouTube, kita buka YouTube-nya, buka YouTube, nah, kita buka YouTube. Kita lihat di video sebelumnya teman-teman ya, saya buka YouTube-nya ya, Excel for accounting ya, kita lihat ya, kita buka. Nah, ini yang sebelumnya ya teman-teman. Ini yang part 1 ya. Nah, jadi kita masuk ke ini ya, ini part 1-nya ya. Ini part 1 ya. Ini kita sekarang part 2-nya ini. Ini berarti part 2-nya. Oke. Selanjutnya saya tambahkan satu soal ya. Saya tambahkan satu soal. Di sini kita jual tanggal berapa tadi? Kita jual tanggal 2 ya. Jatuh tempo di sini dibuat 10 hari. Kita buat satu soal untuk pelunasannya. Berarti 2 tambah 10 berarti 12. Tanggal 12 bulan 9 ya. Ya, kita buat diterima pelunasan ya. Pelunasan penjualan tanggal 2 bulan 9 dari PT Agro Sawit Berjaya ya. Diterima pelunasan ya. Kita buat satu contoh lagi teman-teman ya, untuk pelunasannya biar teman-teman mendapatkan gambaran lebih ya. Oke,
diterima pelunasan, ya, diterima pelunasan, artinya lunas ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita tambahkan dan dipotong PPh 22 ya sebesar 0,25%. Ini teman-teman yang nggak tahu, ini teman-teman paham nggak ini ya? Yang jual beli sawit pasti tahu. Ini ada pemotongan kita pajak sebesar 0,25% ya. Jadi kita buat tanggal berapa tadi? Tanggal 12 bulan 9 ya. Diterima pelunasan ya. Transaksi tanggal 2 diterima pelunasan. Berarti diterima pelunasan berarti kas. Pelunasan kita menggunakan Bank Mandiri ya teman-teman ya. Diterima via Bank Mandiri. Secara logika sekarang pasti penjualan ya, pasti pelunasan itu menggunakan bank ya. Pasti customer transfernya ke bank, kan pembayarannya menggunakan kas tunai. Oke, ini kita terima di Bank Mandirinya. Baru di sini ada PPh 22. Ini PPh 22 jadi kredit pajak ya teman-teman. Baru di sini piutang. Ya, piutangnya berapa berkurang? Ya, kita lihat penjualan tanggal 2. Ya, piutangnya sebesar 20.066.580. Ini piutang yang berkurang ya, 20 juta. Tapi untuk PPh 22-nya ya, teman-teman, untuk PPh 22-nya itu dari DPP ya. Ya, dari DPP. Teman-teman bisa perhatikan DPP-nya. DPP-nya adalah 18.078. Jadi dipotong PPh kita itu pasti dari DPP ya, sesuai dengan aturan ya, bukan pasti dengan aturannya dari DPP. Kalau salah potong ya bisa aja terjadi ya, salah potong nilai, tapi aturannya dia dari aturan pemotongan itu dari DPP. Ini dikali 0,25% ya. Oke. Ya. Oke. Di sini berarti utang yang diterima, uang yang kita terima hanya ya. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, diterima pelunasan transaksi penjualan tanggal 2 bulan 9 dari PT Agro Sawit Jaya. Berarti TR dari sini ya, kita buat aja kodenya di sini ya. Ini terima ya, TR. TR untuk ini, terima pelunasan untuk faktur ini ya. Kita buat seperti ini ya. Oke. Jadi piutang yang berkurang adalah sebesar 20 juta ya. Uang yang kita terima 20.021.000 karena sudah dikurangi PPh 22 sebesar 45.000. Jadi PPh 22 yang dipotong oleh PT Agro Sawit Berjaya itu menjadi kredit pajak kita. Artinya ini menjadi pengurang nanti pada saat kita melapor SPT tahunan ya. Menjadi pengurang pada saat kita melapor SPT tahunan. Pada saat kita menghitung pajak kita tahunan ya, nanti dikurang dengan kredit pajak PPh pasal 22. Oke, kita lihat buku besarnya. Kita cek buku besarnya teman-teman ya. Piutang, kita cek piutangnya, piutang usaha. Kita lihat piutang usaha kita ke PT Agro tadi ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, piutangnya yang 20 juta sudah lunas, sudah dilakukan pelunasan ya. Jadi piutang kita sekarang yang masih ada itu untuk invoice tanggal 10 bulan 10, sebenarnya bulan 9 ya, maaf ya teman-teman ya. Ya, invoice 102202 ini yang belum dilunaskan ya. Oke, jadi bisa kita lihat di laporan neracanya, piutang kita 19.989. Kita buka ya di neraca kita. Kita lihat neraca. Oke.
Oke, nampak ya teman-teman. Neraca kita, piutang kita sisa 19.989. Artinya teman-teman di sini ketika teman-teman mencatat ya, ketika teman-teman mencatat di jurnal umum, maka laporan keuangan kita automatic ya, otomatis langsung disajikan dengan sendirinya ya. Jadi kita di sini hanya perlu mencatat transaksi di jurnal umum. Setelah teman-teman mencatat transaksi di jurnal umum, maka laporan keuangan kita mulai dari buku besar, laporan stok, teman-teman bisa lihat laporan stok, laporan laba rugi bulanan ya, laporan laba rugi bulanan, laporan laba rugi tahunan ya, ini laporan laba rugi tahunan ya, neraca saldo ya, dan neraca ya, ini sudah otomatis tersajikan. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi membuat laporan keuangannya. Teman-teman hanya perlu mencatat transaksi di jurnal umum ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk part 2-nya.